Peran lembaga komunitas milik adat ini benar-benar mampu memberikan asas manfaat demi kelancaran pembangunan di desa adat maupun krame. Seperti halnya pada LPD Desa Adat Jero Kute Batu Bulan Gianyar, di mana di tahun buku 2021 lembaga adat ini mampu memberikan kontribusi langsung ke desa adat lewat dana pembangunan sebesar 20% laba LPD, di mana tahun 2021 dana pembangunannya mencapai 296,7 juta. Pemucuk LPD Desa Adat Jero Kute Inyoman Mardiano mengungkapkan, dalam kegiatan LPJ ini dirangkai dengan peluncuran produk layanan mobile LPD dengan nama layanan taksu genta atau transaksi satu genggaman tangan, sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi di LPD. Ini merupakan merupakan wahana dari pertanggungjawaban pengelolaan LPD dalam 1 tahun, yaitu di tahun 2021. Dan kebetulan kita di dalam acara ini juga dirangkai dengan peluncuran produk layanan mobile LPD ataupun LPD digital, di mana itu akan memudahkan nasabah di dalam bertransaksi keuangan dengan LPD-nya. Ditambah juga dengan dirangkai juga dengan sosialisasi untuk pendaftaran dan pembayaran BPJS BPU, bukan penerima upah. Artinya di situ kita dengan membayar iuran rutin setiap bulan itu bisa mendapat santunan sampai 42 juta untuk yang meninggal. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya awali di kesempatan hari ini. Untuk perkembangan LPD, kalau kita melihat dari sisi aset, kita ada tumbuh 5% lebih dari tahun lalu, di mana aset kita per 31 Desember 2021 sebesar 72,5 miliar. Nah, ini pun kita sangat bersyukur ya, dengan aset meningkat, dengan laba tahun 2021 ini 1,483 miliar. Nah, sehingga dari 1,482 miliar itu kita ada dana pembangunan ke desa adat sebesar 296 juta. Terkait dengan kontribusi sampai dengan 979 juta itu satu persentase dari laba, yaitu 20% dan 5% untuk dana sosial. Itu memang pengelolaannya kita di desa adat. Terus ada juga pos-pos yang lain, misalnya piodalan. Piodalan kita menanggung biaya 100.000 per song per odalan. Nah, kebetulan kita dalam 1 tahun ada 6 kali odalan di Kayangan 3. Ya. Nah, terus juga ada dana untuk pembangunan masing-masing banjar. Kita kebetulan ada 7 banjar adat kali 7 juta kali 7 itu 49 juta. Terus ada juga untuk insentif prejuru ataupun petias prejuru. Nah, itu sehingga total dari dana itu adalah 600-an juta, sehingga total dari persentase menjadi biaya dan dari laba itu 300 juta 70, itu total 979 juta. Itulah kontribusi atau manfaat dari LPD Jero Kute di tahun 2021 ini kepada desa adat. Kita harapan dari Kramo adalah membesarkan LPD. Ya, artinya sebenarnya LPD itu besar, pasti ada sinergi dari prejuru, Kramo dengan prejuru di LPD juga, pegawai semua. Komponen itu harus bersinergi sehingga semakin besar. Nah, dengan kontribusi yang semakin besar, tentunya kita berharap Kramo juga semakin loyal dengan LPD, dengan kemudahan-kemudahan yang akan kita berikan di dalam pelayanan LPD. Dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan BPU, di mana bayar iuran rutin setiap bulan kita dapat santunan sebesar 42 juta untuk yang meninggal. Perkembangan LPD dari sisi aset tumbuh 5% lebih dibanding tahun lalu, di mana aset per 31 Desember 2021 mencapai 72,5 miliar. Laba di tahun 2021 mencapai 1.482 miliar. Ada dana pembangunan ke desa adat sebesar 296,7 juta. LPD juga berkontribusi untuk kegiatan piodalan di Desa Adat Jero Kute Batu Bulan, dana untuk masing-masing banjar dan insentif prajuru.
Diharapkan Kramo semakin bersinergi dengan LPD. Kramo juga semakin loyal terhadap LPD, di mana LPD memberikan pelayanan maksimal dan kemudahan bagi Kramo dalam bertransaksi. Kedepan ya terus kita akan terus monitoring lebih ketat lagi karena apa, perkembangan teknologi. Contoh tadi pengembangan produk berbasis mobile kan, itu kan butuh pengawasan yang ekstra itu. Jadi kita memberikan edukasi bahwa dengan mobile banking ini masyarakat desa Kramo Adat tidak perlu ke LPD lagi, cukup dari rumah, perintahnya apa nih. Nah itu yang bisa kita lakukan. Dengan catatan jangan sampai PIN atau paspornya bocor. Itu aja. Depan ya. Pak, arah pada masyarakat Jeruk Kuto Pak. Ya, sekali lagi tadi udah dibilang oleh pengurus, ya mari kita kembangkan LPD kita masing-masing. LPD di kita tujuannya apa ya, untuk meningkatkan ekonomi sebenarnya. Contohnya misalnya Kramo Adat yang punya upacara adat tidak perlu ke rentenir, cukup ke LPD. Itu yang kita harapkan. Jadi satu sisi kita bisa membantu masyarakat, juga membantu membesarkan LPD. Tentunya nanti ke depan kita akan pasti support dari LPD ke masyarakat. Tadi kan ada 100, mungkin kita bisa setelah COVID misal 150. Nah, kan kebutuhan upacara kan naik terus, bukan menurun. Nah itu makanya harapan kita, kami dari LPD, masyarakat juga ikut mengawasi LPD, ikut membesarkan LPD. Bendesa Adat Jero Kuto Batu Bulan yang juga Ketua Badan Pengawas Idewa Madeoke didampingi Insinyur Idewa Gede Suwardana, Dewa Agung Ngurah Mayun SE serta Anak Agung Gede Astaul selaku anggota Badan Pengawas LPD Jero Kuto Batu Bulan mengungkapkan pihaknya melakukan pengawasan rutin bukan hanya terkait administrasi, namun juga di luar jam dinas pihaknya terjun ke masyarakat. Sehingga deteksi juga dilakukan dengan monitor perilaku pengurus LPD. Kinerja LPD akan terus diperbaiki sehingga ke depan LPD semakin berkembang lagi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mensupport setiap kegiatan LPD demi perkembangan perekonomian dan besarnya LPD Jero Kuto Batu Bulan.